Sandy Walsh, Jordi Amat dan juga Spasojevic telah bergabung bersama dengan timnas Garuda Senior di Bali, guys. Jadi Sinteyong telah aturkan taktik, formasi dan juga kekuatan dalam tim untuk setiap posisi yang diatur untuk AFF. Target juara. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaallah pada hari ini guys, terkait dengan Piala AFF, Indonesia telah mempersiapkan timnasnya dengan sebaik mungkin, dengan gabungan pemain lokal, pemain muda, pemain yang berpengalaman, pemain naturalisasi. Ini adalah skuad emas yang paling terbaik yang pernah Sinteyong hasilkan. Tetapi berbeda pula dengan Malaysia, kekurangan begitu ramai pemain guys, karena ada beberapa sebab. Oke, nah nanti kita ulas sedikit ya. Jadi apapun kita lihat bagaimana taktik Sinteyong menyatukan pemain naturalisasi, pemain lokal, pemain muda dan pemain berpengalaman. Cukup banyak pilihan, cukup banyak strategi dan juga banyak taktikal yang akan digunakan oleh Sinteyong. Apapun saya pasti dapat melihat bahwa kesemua pemain timnas Garuda Indonesia ini adalah pemain-pemain yang paling terbaik yang pernah saya saksikan sebelum ini. Ini adalah yang paling lengkap, paling terbaik dan juga yang paling tepat sekali saat dan masanya untuk menjuarai kejuaraan Piala AFF. Dikala tim-tim lain juga sibuk untuk menyiapkan masing-masing seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia, tetapi Malaysia tidak sebagus apa yang ada di Indonesia karena ramai pemain di Malaysia sebenarnya tidak menyahut panggilan pasukan kebangsaan. Mereka pergi bercuti guys, jadi pasukan kebangsaan hanya dibarisi oleh pemain-pemain baru ya. Jadi apapun kita lihat dulu dalam video ini daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya untuk support channel ini dan juga like, share dan komen. Oke, judulnya ialah STY terapkan taktik Jordi Amat bikin terharu, Malaysia kekurangan pemain. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu guys video ini sampai habis supaya tidak kita tertanya-tanya lagi apa sebenarnya isi dalam video ini. Ardon, so I can join the team. Jordi Amat, Sandy Walsh, positioning, shadow game. Garuda Space guys, jangan lupa subscribe ya. Pemain keturunan Jordi Amat mengaku tak sabar menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Hal ini diungkapkan usai FIFA menerima surat perpindahan federasinya. Terdekat Jordi Amat akan berjuang dengan Rahmat Irianto dan kawan-kawan di Piala AFF 2022. Rahmat Irianto. Saya senang dan lega dengan pemberitahuan ini. Kini saya akan fokus membela negara saya, Indonesia. Iya, mantap Ucap Jordi Amat. Sementara itu sebenarnya sudah pun Jordi Amat ini bergabung di Bali ya dengan Spaso, dengan Sandy Walsh. Kecuali Elkin Bagot tidak dapat gabung karena dia masih lagi dengan timnya, masih digunakan membela timnya di Eropa ya. Oke. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengaku antusias dengan kepastian ini. Antusias. Kini untuk tim senior Indonesia hanya tinggal menyisakan Shane Patinama yang tinggal menunggu sumpah sebagai WNI. Shane Patinama ini pula yang belum lagi guys gabungnya. Dia belum lagi habis dokumen yang perlu desain. Dalam tesis, Sandy Walsh optimistis timnas Indonesia bisa menjadi juara di Piala AFF 2022. Sandy Walsh mengaku jika Sinteyong sudah mulai memberikan materi taktikal. Selain itu latihan finishing juga telah berjalan. Sandy Walsh sendiri menargetkan juara lantaran berkaca di Piala AFF edisi sebelumnya. Di edisi sebelumnya, skuad Garuda mampu mencapai babak final meskipun akhirnya harus kalah dari Thailand. Namun dengan skuad yang ada saat ini, Sandy Walsh meyakini timnas Indonesia bisa meraih trofi bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Insya Allah guys, ini tim yang terbaik
untuk juara. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menanggapi bergabungnya Jordi Amat dan Sandy Walsh di pemusatan latihan skuad Garuda. Sebagai informasi, agenda TC Timnas Indonesia sudah memasuki hari keempat. Hari keempat. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Nova Arianto berharap kedua pemain keturunan tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Selamat buat Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri. Spaso lagi sudah gabung. Nova Arianto. Rival Timnas Indonesia Vietnam secara mengejutkan mampu mengalahkan raksasa Bundesliga Borussia Dortmund. Iya, menang dalam Vietnam kan 2-1 menang lawan Borussia Dortmund nih. Jadi tiar itu kalah 4-1. Jelang Piala AFF 2022. Pada laga tersebut pasukan Park Hang-seo tertinggal lebih dulu, namun akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan kemenangan 2-1. Ya, ini bermaksud guys, maknanya Vietnam juga punya tim yang terkuat nih sekarang nih, tim yang terbaik untuk persediaan Piala AFF ini. Jadi saingan yang saya melihat di sini ya, saingan adalah Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Cuma Malaysia nih sekarang ini kekurangan pemain ini. Nanti kita ulas sedikit. Oke, kita teruskan guys. Tentu hal tersebut menjadi sinyal bahaya bagi kontestan Piala AFF mendatang, termasuk Timnas Indonesia. Meskipun tak tergabung dalam satu grup, namun skuad Garuda dan The Golden Star berpotensi bertemu di babak semifinal. Di lain sisi, Timnas Indonesia kemungkinan akan menghadapi Bali United dalam uji coba jelang Piala AFF 2022. Oh, ini Baru-baru ini Park Hang-seo, kecewa klub Vietnam persulit pemain berkarya di luar negeri. Oh, ini mengaku kecewa dengan klub-klub Liga Vietnam yang mempersulit para pemainnya untuk abroad ke luar pelatih negeri. Ini bagus. Diketahui pemain Timnas Vietnam saat ini yang berkarir di luar negeri hanyalah Nguyen Quang Hai yang memperkuat klub divisi 2 Liga Prancis Pau FC. Hal itu tentu kontras dengan Indonesia. Pemain Timnas Indonesia terhitung banyak yang berkarir di luar negeri. Sebut saja Witan Sulaiman, AS Tranjin, Eki Maulana Fikri, FC Viensila Timor FC, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, hingga Asnawi Mangkulam, Ansan Greeners. Untuk itu, Park Hang-seo beranggapan Federasi Sepak Bola Vietnam tidak memiliki etikat baik untuk memajukan sepak bola negeri bintang emas. Nah, ini Malaysia guys. Timnas Malaysia dalam pemusatan latihan jelang Piala AFF. Pasukan Kim Pangkon hanya dihadiri 17 pemain dari 29 nama yang dipanggil. Nah, bayangkan. Padahal hanya 17 pemain dari 29 nama yang dipanggil untuk latihan skuad kebangsaan. Selebihnya bagaimana guys? Ada 12 tidak dapat menghadiri dengan berbagai alasan. Tes skuad Harimau Malaysia telah dimulai sejak 29 November lalu. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Malaysia, Nur Asman Rahman. Nur Asman Rahman menyebut bahwa 7 pemain Selangor FC dan 2 pemain Johor Darul Taksim akan datang ke TC pada 5 Desember 2022. Sedangkan penjaga gawang Terengganu FC Rahadia Selira Halim akan datang sehari setelahnya. Pemain naturalisasi mereka Coles baru bisa bergabung pada 16 Desember mendatang. Kim Pangkon juga terpaksa menjerat 2 pemainnya Aram Mahidan dan Declan Lambert lantaran mengajukan cuti dengan alasan pribadi. Kim Pangkon pun kecewa sebenarnya nih pelatih nih, sebab pemain yang dipanggil itu tidak hadir. Beliau bagi tahu dalam media, ini adalah sejarahnya sebagai pelatih yang mana ramai pemain dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan Malaysia tidak datang. Nah, itu dia punya kenyataan dalam media guys. Tentu pukulan yang amat telak bagi Timnas Malaysia, sebab sebelumnya tim berjuluk Harimau Malaya itu sudah banyak kehilangan pemain penting. Tidak ada satupun penggawa PSIS Semarang yang mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Membuat supporter Laskar Mahesa Jenar terkejut. Sebab sebelumnya ada nama-nama langganan Timnas seperti Dewangga dan Pratama Arhan yang telah bergabung Tokyo Verdy. Dilansir dari komentar unggahan Instagram resmi PSIS Semarang, para supporter mensinyalir bahwa tidak dipanggilnya penggawa PSIS Semarang ke Timnas Indonesia dikarenakan performa tim yang menurun. Banyak juga yang mengkritik bahwa PSIS yang tidak meningkatkan performa pemainnya. Tapi di Indonesia ini memang banyak kan pelapis guys, banyak pemain yang boleh dibuat pilihan kan. Itulah kadang-kadang pening juga pelatih memilih pemain nih. Kalau terlampau ramai
potensi yang berbakat. Oke, kita teruskan. Timnas Indonesia akhirnya dipastikan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat berakhir di GBK ya. Piala AFF 2022. Kepastian itu setelah FIFA memberikan izin penggunaan SUGBK dan dikonfirmasi langsung oleh Tapi ini sebenarnya saya mau Indonesia ini bermain di JIS guys, bukan di GBK ini. Tapi apa boleh buat dia bermain di Indonesia, bermain di GBK kan? Tidak apa, Section GBK pun oke PSSI. juga. Namun FIFA telah melarang penggunaan SUGBK untuk digunakan pada agenda lain. Seperti yang diketahui, SUGBK direncanakan bakal menjadi tempat untuk menggelar 2 konser. Hal tersebut pun dilarang oleh FIFA karena dianggap bisa merusak kualitas rumput yang ada di SUGBK. Sebab stadion bersejarah itu menjadi salah satu venue untuk menggelar Piala Dunia U20 Cobalah main di JIS. 2023. Kalau main di JIS kan mantap. Liga 1 2022 batal lanjut mulai 2 Desember mendatang. Kepastian itu diungkapkan oleh Direktur PT LIB Ferry Paulus usai rakor PSSI, PT LIB Indonesia Baru, dan Polri. Ferry Paulus menegaskan masih mematangkan penerapan peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022. Selain itu, Ferry Paulus juga tengah melakukan verifikasi terkait pengecekan kelayakan stadion yang digunakan untuk kelanjutan Liga 1 dengan menggunakan sistem bubble. Oh, 4 sistem venue bubble. sudah ditunjuk untuk sistem bubble Liga 1, yakni Stadion Moh Subroto, Stadion Jatidiri, Stadion Maguwo Harjo, dan juga Stadion Sultan Agung. Batalnya Liga 1 yang direncanakan bergulir pada 2 Desember besok membuat Football Institute menilai PT LIB dan PSSI punya prioritas yang berbeda dengan fokus membicarakan venue Iwan Bule. Piala AFF 2022. Founder Football Institute Budi Setiawan menduga adanya hubungan yang kurang harmonis antara PT LIB dan PSSI. Hal itu bisa dilihat dari sepak bola terjang Sekjen PSSI Yunus Nusi yang tidak ada actionnya dalam mengurus kompetisi. Saat LIB sibuk mempersiapkan kompetisi, Sekjen PSSI malah sibuk soal stadion buat Piala AFF. Sampai minta diskon pula. Dari sini terlihat tidak ada skala prioritas dalam menjalankan program. Kami ingin dengar dia ada ide atau terobosan apa biar kompetisi jalan, kata Budi Setiawan. Menpora Zainuddin kirim Amali permintaan mempunyai permintaan ke terkait PSSI soal kelanjutan naturalisasi U20. timnas U20 Oh, ini Indonesia. U20 pula. Zainuddin Amali berharap pengajuan naturalisasi skuad Garuda Nusantara tidak dilakukan secara berangsur. Dalam artian naturalisasi harus dilakukan sekaligus. Sebelumnya dua Justin nama pemain Nobna, keturunan Ivan telah Jenner. menjalani serangkaian tahapan naturalisasi. Mereka adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Keduanya datang ke Jakarta pada 23 Oktober lalu. Sementara dua pemain baru yang ini belum lagi. diputuskan untuk dinaturalisasi oleh Sintayong ialah Rafael dan Strik, Jamai Sore. Meski begitu, keduanya telah menunjukkan kualitasnya dalam rangkaian Bagus tes nih, skuad Garuda Rafael Nusantara di nih. Eropa beberapa waktu lalu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari dukung terus perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Mantap. Oke guys, semoga timnas Garuda Indonesia ini akan mencapai ya target untuk juara Piala AFF. Walaupun kita ketahui persediaan Vietnam cukup bagus. Vietnam mengalahkan Borussia Dortmund ya, klub Liga Jerman, klub kedua terbaik ya di Jerman, Borussia Dortmund 2-1. Maksudnya Vietnam juga punya persediaan yang mantap dan terbaik pada tahun ini. Apa yang saya ingin katakan di sini ya, 4 poin penting dalam berita ini. Pertama, kemasukan Jordi Amat, Sandy Walsh, Pasojevic ke dalam timnas ini akan memperkuatkan lagi timnas Garuda Indonesia ini untuk mencapai target juara. Yang kedua, terkait dengan persediaan Malaysia. Persediaan Malaysia ini amat malang sekali karena ramai pemain yang tidak ingin menyertai skuad kebangsaan karena mereka ada komitmen lain, dan saya kurang pasti ya di Malaysia ini, karena apabila dipanggil ke skuad kebangsaan itu sepatutnya mereka pergi dengan tidak ada alasan, tapi ini dengan berbagai-bagai alasan. Ada yang pergi bercuti, ada yang kecederaan, tapi sebenarnya mereka bisa bermain dengan Malaysia.
Jadi ada lebih kurang 12 pemain-pemain yang hebat yang tidak dapat bermain dengan Malaysia. Apapun itu tidak mungkin menjadi alasan kepada pasukan Malaysia di Piala AFF ini. Mereka akan gunakan sepenuhnya pemain yang ada itu untuk buat yang terbaik nanti. Jadi kita melihat bagaimana nanti Malaysia buat yang terbaik di bawah kendalian asuhan Kim Pan-gun juga pelatih dari Korea. Dia akan mencaturkan yang terbaik lah untuk pemain-pemain yang baru bergabung ini nanti. Pemain-pemain berpengalaman yang tidak akan dapat menyertai ini, dan juga pemain-pemain yang muda, pemain bagus seperti Arif Aiman, Sapawi Rashid, dia menyahut panggilan, dia akan bermain. Tetapi pemain-pemain baru seperti Faizal Halim, Brandon Gunn ini juga pemain berpengalaman. Maksudnya Malaysia masih juga mempunyai pemain-pemain yang berkualitas. Cuma mungkin perlu keserasian yang lebih lah untuk bersatu dalam setiap taktikal yang diatur oleh Kim Pan-gun. Jadi mudah-mudahan Malaysia juga akan buat yang terbaik. Cumanya saya tidak mempunyai target yang lebih tinggi, karena ini adalah pemain-pemain yang baru, kebanyakannya pemain baru. Sekiranya ada 11 pemain yang pengalaman tadi ada dalam tim ini, mungkin saingan itu akan lebih kuat. Malaysia akan lebih kuat bersaing dengan Vietnam, Indonesia dan juga Thailand. Tetapi kali ini mungkin Malaysia underdog, bukan pilihan. Pilihan lebih kepada Vietnam dan Indonesia mungkin. Mudah-mudahan Malaysia buat yang terbaik, Indonesia juga buat yang terbaik untuk mengalahkan Vietnam dan Thailand nanti. Jadi poin yang ketiga yaitu penggunaan stadion ya dalam Indonesia ini digunakan JBK untuk Piala AFF. Tetapi saya lebih suka digunakan JIS itu guys sebenarnya. Saya lebih suka Indonesia bermain di situ. Tapi apapun mungkin itu ada lagi yang dokumentasinya belum FIFA bisa untuk menggunakannya. Jadi JBK itu pun sudah memadai, yang terbaik juga. Kemudian timnas U20 persediaan juga naturalisasi untuk 4 pemain yang baru. Persediaan untuk Piala Asia U20 tahun hadapan dan juga Piala Dunia pada bulan 5. Bulan Maret Piala Asia U20, bulan Mei Piala Dunia U20. Itu 4 pemain yang digunakan sekarang itu perlu untuk dipercepatkan naturalisasinya. Justin Hubner sudah, Ivan Jene sudah, ada lagi Rafael Strik dan juga Jamail Sore itu. Itu Rafael Strik itu bagus main. Jadi mudah-mudahan itu juga akan menguatkan lagi timnas U20 Indonesia. Jadi saya ingat guys, itu saja berita yang penting dalam video ini. Nanti kalian lihat sendiri balik video ini sekiranya ingin mengetahui poin-poin yang lain juga. Oke, sampai di situ saja guys pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik daripada kalian. Terima kasih kerana sudah subscribe ke channel Askalani Studio. Saya menghargai semua. Tanpa kalian, siapalah saya untuk berkembangnya channel ini. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.